Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Sungguh satu sukacita karena anugerah dan pertolongan Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam acara renungan sarapan rohani Jemaat Galangning yang Abian Base di hari yang istimewa ini, hari kemerdekaan negara Republik Indonesia kita yang tercinta yang ke-78. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari yang indah ini Tuhan boleh berkati kami sekalian untuk menikmati hari-Mu yang baru. Sebelum kami bersama-sama akan memulai segala aktivitas kegiatan kami rindu ya Tuhan, Engkau boleh memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kami roh hikmat, biarlah Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi kami, sehingga kami dapat memahami maksud kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, boleh memberikan kekuatan yang baru bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang disiapkan bagi kita sekalian pada saat ini, yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-23. Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintahkan kamu dan juga anakku tidak akan memerintahkan kamu, tetapi Tuhan yang memerintahkan kamu." Kemudian firman Tuhan yang kedua terambil dari Injil Matius pasal 23 ayatnya yang ke-11. "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Demikian Bapak Ibu, dua ayat dalam bacaan kita pagi ini yang akan kita renungkan bersama-sama dengan tema Tuhan yang memerintah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang diperoleh oleh Gideon dalam bacaan kita tadi sungguh mengagetkan banyak orang pada saat itu. Pada awalnya hampir semua orang meragukan dan meremehkan akan kemampuan daripada seorang Gideon dan juga orang-orang sebangsanya. Misalkan pada saat Gideon meminta bantuan untuk memberi makan pasukannya yang kelelahan, orang-orang Sukot dan orang-orang Penuel menolak dan bahkan meremehkan Gideon yang dianggap tidak mungkin bisa mengalahkan raja-raja Midian. Bersama dengan 15.000 orang pasukan bangsa Midian yang masih tersisa pada saat itu. Berkat pertolongan Tuhan dan karena keteguhan iman daripada Gideon bisa dengan mudah menawan raja-raja Midian dan mencerai-beraikan serta menghancurkan pasukannya pada saat itu. Setelah memenangkan pertempuran, Gideon mendatangi orang-orang Sukot dan orang-orang Penuel serta menghukum mereka karena sikap mereka yang telah berani memandang rendah terhadap dirinya. Para tua-tua Sukot dihajar dengan duri padang gurun dan dengan onak. Menara Penuel dirobohkan dan penduduk Penuel dibunuh. Setelah itu Gideon membunuh Sebah. Kemenangan besar yang diraih oleh Gideon atas orang-orang Midian membuat orang Israel mengangkatnya menjadi seorang penguasa atas Israel. Akan tetapi apa yang telah dianugerahkan kepada Gideon, dengan kerendahan hati Gideon menolak akan hal itu semua. Apa yang menjadi impian bagi pemimpin-pemimpin pada saat itu justru berlaku sebaliknya bagi Gideon. Mereka bersedia tunduk dan diperintah oleh Gideon
Akan tetapi Gideon di luar dugaan menolak tawaran dan menyatakan bahwa apa yang dicapainya itu karena Tuhanlah yang memerintah. Kesadaran Gideon bahwa Tuhanlah Raja yang sesungguhnya memerintah orang Israel amat sangat mengagumkan bagi kita semua. Sayangnya gagasan Gideon untuk membuat baju efod dari emas itu menjadi bumerang bagi dirinya, karena baju efod itu kemudian menjadi berhala yang disembah oleh orang-orang Israel pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kisah kepemimpinan Gideon mengajarkan kita 3 hal penting yang harus senantiasa kita ingat dalam setiap kehidupan kita. 3 hal penting bagi setiap orang ketika kita berada dalam pencapaian dan juga puncak kesuksesan. Yang pertama, saat kita berada dalam puncak kesuksesan, kita akan digoda untuk membanggakan kemampuan diri kita sendiri, dan kita sering mengesampingkan akan anugerah dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering membanggakan akan kemampuan kita, seolah-olah apa yang kita capai itu adalah karena kehebatan kita tanpa campur tangan Tuhan. Kemudian yang kedua, setelah kita mencapai puncak keberhasilan dan kesuksesan, kita harus tetap waspada agar kita tidak jatuh dan menghancurkan sendiri usaha yang telah kita rintis dan telah kita bangun bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap orang yang mencapai kesuksesan itu perlu memikirkan dan merencanakan hal-hal apa saja atau mewariskan hal-hal yang perlu dipersiapkan kepada generasi kita berikutnya. Teladan kepemimpinan Tuhan sangat jelas di dalam firman-Nya. Ia bersedia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dan menanggung dosa-dosa kita. Teladan sempurna yang telah Tuhan ajarkan hendaknya dapat kita wujudkan dalam sikap dan kehidupan sehari-hari kita. Hiduplah di dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah, dan berjalanlah dengan rendah hati di hadapannya. Dan ketika kita berupaya untuk mengetahui kehendak Allah dan melakukan segala yang Dia perintahkan agar kita lakukan, maka berkat-berkat surgawi akan berdiam di atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas taburan firman-Mu. Biarlah dalam setiap kehidupan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memerintah dalam setiap kehidupan dan juga pengharapan kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi pelita yang akan menerangi setiap jejak langkah kehidupan kami. Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang telah mempersiapkan diri dalam segala rencana, kegiatan, dan aktivitas yang Kau percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi, menyertai kami semua. Tuhan anugerahkan kami roh hikmat dan juga keselamatan. Tuhan menjauhkan dari segala kuasa mara bahaya. Biarlah Tuhan boleh memberkati seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam situasi hari istimewa pada saat ini, 78 tahun penyertaan Tuhan terhadap bangsa kami yang kami cintai, bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh pemimpin-pemimpin kami. Biarlah apa yang menjadi keputusan seluruh pemimpin kami boleh mendatangkan kemakmuran, damai sejahtera
bagi kami sebagai masyarakat di seluruh lapisan tanah air ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat bersukacita dalam memperingati Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Shalom.